Nah, sekarang akan diterangkan wanita-wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki. Karena apa itu termasuk muhrim lah, itulah yang tidak boleh dikawin. Ya, sesuai dengan firman-Nya yaitu hurimat alaikum ummahatukum. Selain yang disebutkan tadi ya, bekas istri bapaknya tadi yang dia dikawini, yang diharamkan yaitu diharamkan bagi kamu yaitu ibu-ibumu. Loh ini. Tadi sama para di atas tadi, kalau bapaknya meninggal, anaknya boleh, tidak boleh mengawini ibunya, itu tidak boleh. Wabanatukum, dan juga anak-anak perempuanmu. Jadi seorang bapak tidak boleh menikahi anak perempuannya, itu yang dua. Tidak boleh itu. Wakhawatukum, dan saudara-saudara perempuanmu. Jadi dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, anak laki-laki dalam keluarga itu tidak boleh mengawini saudara perempuannya di rumah itu. Itu tidak boleh, itu namanya mengawini saudara perempuan itu tidak boleh. Itu menurut Allah nggak boleh. Ini perlu diingat, ini makanya dalam masalah perkawinan harus ditelusur. Siapa sih gadis yang akan dipinang itu, yang akan diperistri itu? Ada hubungan enggak itu dengan keluarga ini? Ada hubungan darah apa tidak ini? Wa ammatukum, dan juga tidak boleh mengawini yaitu siapa? Yaitu bibi dari ayah. Jadi adiknya ayah, adik perempuannya ayah, bule atau tante. Di seorang tante itu tidak boleh, tante dari bapaknya tidak boleh dikawin oleh seorang laki-laki, ponakannya itu. Wa kholatukum, dan juga bule dari ibunya, tante dari ibunya. Jadi adik dari ibu, tante dari pihak ibu itu juga tidak boleh dikawin, tidak boleh dinikahi oleh seseorang. Wabanatul aki, dan anak dari saudara laki-laki. Lah ini keponakan perempuan. Perempuan itu anaknya, umpamanya anaknya kakaknya atau anaknya adiknya, itu berarti keponakan kan. Dari penekan perempuan itu tidak boleh diambil istri oleh seorang laki-laki. Wabanatul ukti, dan juga anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi kemenakan perempuan dari saudara perempuannya, dari kakak perempuannya atau adiknya perempuan itu juga tidak boleh. Tidak boleh untuk dinikahi. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, dan juga ibu-ibu yang menetei kamu, ibu-ibu yang menyusui kamu. Sebab memang ada orang itu, anak itu pada waktu kecil, masa menyusui, ibunya sakit, bahkan mungkin meninggal. Lalu terpaksa dicarikan minum susu kepada orang lain. Nah, ibu yang menyusui itu berarti ibu yang menyusui. Lah itu tidak boleh itu dikawin. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa khawatukum minar radha'ah, dan juga saudara sesusuan. Seorang anak laki-laki disusui orang lain, seorang ibu. Lah ibu itu punya anak perempuan. Tidak boleh ini. Laki-laki yang minta minum pada ibu tadi mengawini anak ibu yang perempuan tadi, tidak boleh itu. Itu namanya mengawini saudara sesusuan, tidak boleh. Nah, perlu diterangkan yang berkaitan dengan masalah menyusui ini. Ini perlu diingatkan, terutama pada para anak-anak muda yang baru kawin, yang tidak tahu hukum agama Islam, saking senangnya dengan istri, maka sering, umpamanya kalau ada itu, ada seorang ibu muda baru menyusui anaknya, lalu bapaknya itu berbuat ya tidak baik, ikut menyusu kepada istrinya. Nah, model begini ini tidak boleh, sebab kalau sudah sampai satu sesepan atau sampai 3 sampai 5 itu berarti istrinya itu jadi ibunya. Oh, ini berat hukumnya ini. Nanti gimana kalau sudah jadi ibunya, kan berarti tidak boleh kawin dengan dia kan. Oleh karena itu perlu hati-hati nih pada orang tua yang punya anak-anak yang baru menikah, diberitahu masalah seperti ini. Tampaknya yang main-main, tampaknya main-main ya.
seolah-olah ya sekedar lebih apa itu asik masuk dalam berkeluarga, tapi itu pelanggaran hukum Allah, tidak boleh. Hati-hati ini masalah ini. Jadi sekali lagi, suami tidak boleh menetek istri, gitu aja gampangnya, entah muda entah tua, pokoknya semuanya saja begitu, tidak boleh. Walaupun itu hanya sifatnya main-main, tidak boleh itu. Sebab kalau sudah satu seserpan atau sampai 3 atau bahkan yang katakan 5, itu otomatis berarti yang dimintai tetek itu dianggap sebagai ibunya. Kalau dianggap ibunya kan tidak boleh kawin kan, lalu bagaimana itu hukumnya? Nah, kalau tidak bisa selesaikan berarti dosa terus pada Allah. Dia berbuat begitu terus, tidak tahu, itu berarti kan dia ya istri sama ibu dianggap sama jadinya. Ya istrinya dianggap ibunya. Nah, gitu kan repot itu. Seperti ini sesuatu yang perlu dikemukakan. Ini masalah apa yang pelik, artinya orang banyak tidak tahu, tapi padahal itu masalah yang berat di hadapan Allah. Jadi tidak boleh mengawini, yaitu saudara sesusuan. Wa ummahatun nisaikum, dan tidak boleh mengawini ibu istri anaknya. Jadi seorang tidak boleh ngawini mertua, ya mertua. Ibu dari istrinya tidak boleh itu. Waroba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Tidak boleh mengawini anak tiri, ya, anak istrinya yang di dalam pemeliharaan suami. Jadi suatu keluarga, ya ta, kawin dengan seorang janda, ya ta. Jandanya punya anak. Nah, ini namanya kan anak tirinya di dalam pemeliharaan suami kan. Nah, kalau ibunya si janda tadi sudah mengadakan hubungan suami istri dengan suami, tidak boleh mengawini anak tirinya itu, begitu loh. Fa'ilam takunu dakhaltum bihina fala junaha alaikum. Tapi walaupun mengawini janda punya anak perempuan, ya ta, kebetulan setelah hidup beberapa waktu dalam keluarga dengan itu tadi istri seorang janda dan bawa anak itu, nah rupa-rupanya mereka itu belum mengadakan hubungan sama istri, kok laki-lakinya lalu berbalik kok milih anaknya. Nah, itu boleh kak terjadi, sehingga ibunya dicerai lalu ganti anaknya, itu boleh, asal dengan catatan si suami tadi belum mengumpuli istrinya si janda tadi. Itu loh, ini hukumnya Allah begitu. Makanya fa'ilam takunu dakhaltum bihina fala junaha alaikum. Jadi kalau si ibu belum dikumpuli si suami, kalau punya anak perempuan, anak tiri itu boleh aja lalu mengawini anaknya, tapi ibunya dicerai dulu, itu boleh itu. Wakala ilu abnaikumul lati min asmabikum, dan tidak boleh mengawini, ya, mengawini anak-anak perempuan istri anak laki-lakinya. Jadi seorang bapak punya anak, anaknya kawin, ya, adalah anaknya laki-laki itu mati, lah bapaknya ini tadi tidak boleh mengawini mantunya perempuan itu tidak boleh, tidak boleh. Wa antasma'u bainal ukhtaini, dan juga tidak boleh mengawini dua perempuan kakak beradik disatukan. Artinya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan juga mengawini adiknya perempuan itu, kedua-duanya dianggap sebagai diambil istri, dan menikahi dua anak perempuan yang kakak beradik dikumpulkan itu juga tidak boleh. Ilama qasalab, kecuali itu pada waktu yang lalu. Dulu memang sebelum ada turun Al-Quran, belum turun agama Islam, orang Arab tuh biasa melakukan seperti itu. Tapi kalau memang mengendaki mau mengawini adiknya, lalu Mbak Yunya itu dicerai dan dia mau, boleh-boleh saja, ya boleh lalu ganti mengawini istri anaknya, adiknya itu. Tapi ya biasanya begitu ya, lebih gimana ya,
dipandang oleh masyarakat ya kurang baik kan. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan belas kasihan. Lalu masih ada satu, yaitu yang berkaitan yang tidak boleh dikawini, yaitu wal musonatu minanisa. Dan juga tidak boleh kamu mengawini seorang perempuan yang punya suami. Nah, kalau di Indonesia tidak boleh. Kalau India model begitu tidak apa-apa, dia ada poliandri. Ya, poliandri itu istrinya satu, suaminya banyak. Tidak boleh itu. Jadi seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan merdeka yang sudah punya suami. Ila ma malakat aimanukum, kecuali ya budak-budak hamba saya yang kamu miliki. Artinya apa? Dulu ada dalam peperangan, ya, ada budak yang suaminya ikut perang musuh Muhammad, lalu dia mati, lalu dia janda, lalu ditangkap oleh orang Muslim, lalu itu boleh dikawini. Walaupun yang laki-laki pun masih hidup pada waktu boleh itu. Kitabullahialaikum, itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum antabtagu bi amwalikum musinina ghaira musafihin. Nah, dan dibolehkan bagi kamu untuk mengawini selain yang disebut tadi. Yang disebut tadi 14 atau berat tambah 1 15 ya. Selain itu boleh kamu mengawini wanita-wanita selain yang sudah disebutkan tadi. Waro'a dzalikum antabtagu bi amwalikum musinina ghair musafihat. Dan dalam kamu itu boleh ya mencari istri, menikahi wanita-wanita dengan bekal harta bendamu, tapi dalam rangka untuk dinikahi sebagai orang yang bersih, orang baik, ghairu musafikin, bukan untuk sekedar untuk untuk perbuatan yang tidak baik, yang perselingkuhan tadi. Jadi orang yang kaya banyak harta itu diperintahkan Allah, cari aja dengan hartamu itu istri-istri tapi yang baik-baik, yang merdeka, yang iman, yang Islam, tapi tidak boleh untuk gundik. Ya, gundik tahu gundik? Ya, istri simpanan. Dalam arti dia tidak dinikah hanya sekedar untuk pemuas nafsu, itu tidak boleh. Pamas tamtaktum bihi minhuna patuhuna ujurahuna faridah. Nah, lantaran apa saja yang telah kamu dapat kenikmatan dari mereka, dari istri-istri itu, oleh karena itu dapat kenikmatan dari istri-istri itu, maka berilah mereka itu maharnya, pemberian, ya, minhuna fa'atuhuna usurahum, maka berilah pemberian, imbalan kepada itu. Waridho itu suatu kewajiban. Wala junaha alaikum fima tarodaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tidak ada dosanya bagi kamu jika ada kesepakatan di antara dua pihak suami istri sesudah ditentukan maharnya. Innallaha kana aliman hakima. Jadi kalau suami istri, suami mengatakan besok saya akan ngasih mahar 1 juta karena ini belum ada uangnya, tak berikan besok. Nah, tapi akhirnya sudah ditentukan maharnya 1 juta. Suatu kita sampai berapa lama suami tidak mampu membayarnya. Nah, lalu bermusyawarah, lalu istrinya menyadari ya kalau istri menyadari bahwa suaminya memang sulit dalam hal keuangan, ya sudahlah mas, itu tidak usah dikasih mahar apa-apa, sudahlah saya ikhlas. Nah, itu boleh. Jadi karena sudah sepakat kedua pihak, apalagi si istri sudah menyatakan, aku tidak diberi mahar, tidak apa-apalah, pokoknya sudahlah, itulah memang mas baru ada begitu ya maklum saja. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana, mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pernikahan itu, dan Allah itu bijaksana. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.